Sebanyak 600 batang emas yang diduga berasal dari aktivitas tambang ilegal di Papua berhasil diamankan aparat Tentara Nasional Indonesia dalam operasi penggerebekan di wilayah perairan utara Papua pada dini hari. Emas tersebut ditemukan di dalam sebuah kapal pesisir tanpa dokumen resmi yang diduga hendak membawa muatan itu keluar wilayah Indonesia untuk dijual ke pasar internasional, termasuk ke Amerika Serikat. Operasi ini menjadi salah satu pengungkapan penyelundupan sumber daya alam terbesar di kawasan timur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penggerebekan dilakukan setelah aparat menerima laporan intelijen mengenai adanya pergerakan kapal mencurigakan yang tidak terdaftar dalam jalur pelayaran resmi. Kapal tersebut terdeteksi mematikan sistem identifikasi otomatis dan berlayar dengan pola tidak wajar di jalur perairan yang dikenal rawan aktivitas penyelundupan. Berdasarkan hasil pemantauan udara dan laut, aparat memastikan kapal tersebut membawa muatan berat yang tidak dilaporkan dalam manifest resmi. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ratusan batang emas tersusun rapi di dalam kompartemen tersembunyi di bawah dek utama kapal. Setiap batang diperkirakan memiliki berat standar perdagangan internasional. Total nilai sementara dari 600 batang emas tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, tergantung pada harga emas global saat ini. Seluruh muatan langsung disita dan kapal dikawal menuju pangkalan militer terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Komandan operasi menyatakan bahwa emas tersebut diduga berasal dari aktivitas pertambangan ilegal di wilayah pedalaman Papua yang selama ini menjadi perhatian aparat. Penambangan tanpa izin tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga merusak lingkungan serta memicu konflik sosial di wilayah sekitar tambang. Aparat menduga jaringan ini telah beroperasi cukup lama dengan memanfaatkan jalur laut sebagai rute utama pengiriman. Dalam operasi tersebut, sejumlah awak kapal turut diamankan untuk dimintai keterangan. Mereka terdiri dari nahkoda, teknisi mesin, serta beberapa pekerja yang bertugas menjaga muatan. Pemeriksaan awal menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa pengiriman ini telah direncanakan secara sistematis, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap jalur distribusi internasional. Aparat juga menyatakan bahwa emas tersebut diduga akan dijual ke luar negeri melalui perantara yang berbasis di luar Indonesia. Penyelidikan sementara mengarah pada dugaan rencana penjualan ke pasar Amerika Serikat melalui jalur tidak resmi untuk menghindari pajak dan pengawasan bea cukai. Jika berhasil lolos, potensi kerugian negara diperkirakan sangat besar, baik dari sisi nilai komoditas maupun penerimaan pajak ekspor. Wilayah Papua selama ini dikenal memiliki cadangan emas dalam jumlah besar dan menjadi salah satu penghasil emas utama Indonesia. Namun, tingginya nilai komoditas tersebut juga menjadikan kawasan ini rentan terhadap aktivitas tambang ilegal dan penyelundupan lintas negara. Aparat menyebut operasi kali ini merupakan koordinasi lintas satuan yang melibatkan unsur laut, darat, dan intelijen. Penyelidikan lanjutan yang dilakukan aparat Tentara Nasional Indonesia mengungkap bahwa pengiriman 600 batang emas tersebut bukan operasi tunggal, melainkan bagian dari jaringan penyelundupan yang terstruktur dan telah beroperasi dalam periode tertentu. Informasi awal dari hasil pemeriksaan awak kapal menunjukkan adanya pola distribusi rutin dengan skema pemecahan muatan agar tidak terdeteksi dalam satu kali pengiriman besar. Namun dalam kasus ini, jumlah emas yang dibawa tergolong sangat besar sehingga meningkatkan resiko terpantau radar pengawasan. Aparat menemukan indikasi bahwa emas berasal dari beberapa titik tambang ilegal di wilayah pedalaman Papua. Tambang-tambang tersebut diduga beroperasi tanpa izin resmi, menggunakan alat berat yang masuk secara bertahap untuk menghindari pantauan. Aktivitas pertambangan dilakukan di area terpencil dengan akses darat terbatas, sehingga distribusi hasil tambang lebih mudah dialihkan melalui jalur sungai menuju pesisir sebelum dipindahkan ke kapal. Dari hasil pendalaman sementara, emas batangan tersebut tidak dicetak di fasilitas pemurnian resmi. Beberapa batang menunjukkan tanda produksi tidak standar dan tidak memiliki nomor seri resmi sebagaimana lazimnya produk dari smelter terdaftar. Hal ini memperkuat dugaan bahwa emas diproses secara mandiri di lokasi yang tidak diawasi otoritas pertambangan. Aparat kini menelusuri kemungkinan adanya fasilitas peleburan ilegal yang beroperasi di sekitar wilayah tambang.
Skema distribusi diduga melibatkan beberapa lapisan perantara. Lapisan pertama adalah kelompok pengumpul di sekitar lokasi tambang. Lapisan kedua merupakan koordinator logistik yang mengatur pengiriman menuju pesisir. Lapisan ketiga adalah operator kapal yang bertugas membawa emas ke titik temu di laut sebelum diteruskan ke jalur internasional. Dalam pemeriksaan awal, awak kapal mengaku hanya bertugas mengangkut barang tanpa mengetahui secara rinci nilai dan tujuan akhir muatan. Namun penyidik masih mendalami kebenaran pernyataan tersebut. Aparat juga menyoroti adanya dugaan dukungan pendanaan dari luar daerah. Transaksi keuangan yang mencurigakan kini sedang ditelusuri melalui koordinasi dengan otoritas terkait. Penyidik menduga pembayaran dilakukan melalui sistem transfer berlapis untuk menghindari deteksi, termasuk penggunaan rekening atas nama pihak ketiga. Analisis terhadap perangkat komunikasi yang disita dari kapal juga sedang dilakukan untuk mengidentifikasi jaringan kontak dan pola komunikasi lintas wilayah. Dalam konferensi pers terbatas, perwira penanggung jawab operasi menyatakan bahwa keberhasilan pengamanan 600 batang emas ini berpotensi memutus satu jalur distribusi besar yang selama ini sulit diungkap. Ia menegaskan bahwa jalur laut di sekitar Papua memang menjadi titik rawan karena luasnya wilayah perairan serta terbatasnya titik pengawasan permanen. Oleh karena itu, peningkatan patroli dan penguatan sistem pemantauan akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain aspek ekonomi, aparat juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas tambang ilegal tersebut. Penambangan tanpa izin seringkali meninggalkan kerusakan hutan, pencemaran sungai akibat penggunaan bahan kimia, serta konflik lahan dengan masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, aktivitas ilegal tersebut bahkan memicu gesekan horizontal yang berujung pada gangguan keamanan. Pengungkapan 600 batang emas ilegal di perairan Papua tidak hanya dipandang sebagai kasus penyelundupan biasa, tetapi sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kedaulatan sumber daya nasional. Aparat Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa nilai emas yang diamankan tersebut, jika dihitung berdasarkan harga pasar global saat ini, dapat mencapai angka ratusan miliar rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk potensi pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak yang hilang akibat aktivitas tambang ilegal. Secara ekonomi, emas merupakan komoditas strategis dengan nilai likuiditas tinggi dan mudah diperdagangkan lintas negara. Dalam pasar internasional, emas batangan dapat dengan cepat dipindahkan melalui berbagai mekanisme perdagangan, baik resmi maupun tidak resmi. Oleh karena itu, penyelundupan emas dalam jumlah besar berpotensi merugikan negara dalam dua lapis sekaligus, kehilangan sumber daya fisik dan kehilangan penerimaan fiskal. Dari hasil penyelidikan sementara, emas tersebut diduga akan dipasarkan melalui jalur perantara di luar negeri sebelum masuk ke pasar Amerika Serikat. Skema ini biasanya memanfaatkan perusahaan cangkang atau broker internasional untuk menyamarkan asal-usul barang. Dengan cara tersebut, emas yang berasal dari tambang ilegal dapat dibersihkan dokumennya sebelum dijual kembali ke pasar global. Aparat kini berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lintas negara yang terlibat. Aspek internasional dari kasus ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut reputasi perdagangan Indonesia. Jika emas ilegal asal Papua beredar di pasar global tanpa kontrol, hal itu dapat memicu pertanyaan mengenai sistem pengawasan ekspor komoditas strategis. Pemerintah menegaskan bahwa pengamanan 600 batang emas ini menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dan respon cepat masih berjalan efektif, meskipun tantangan di lapangan sangat kompleks. Dari sisi keamanan nasional, penyelundupan dalam skala besar seringkali tidak berdiri sendiri. Aktivitas tersebut dapat berkaitan dengan pendanaan kelompok ilegal, pencucian uang, atau pembiayaan aktivitas yang mengganggu stabilitas daerah. Oleh karena itu, aparat tidak hanya fokus pada aspek pertambangan, tetapi juga pada aliran dana yang mengiringi pergerakan emas tersebut. Analisis transaksi keuangan dan komunikasi lintas wilayah kini menjadi prioritas penyidikan. Pakar ekonomi sumber daya alam yang dimintai tanggapan menyebutkan bahwa kerugian negara dari tambang ilegal tidak terukur dari nilai emas yang dicuri. Dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan biaya pemulihan kerusakan hutan dan sungai bisa jauh lebih besar. Jika aktivitas ilegal terus berlangsung tanpa pengawasan ketat, maka beban rehabilitasi akan ditanggung negara dalam jangka panjang. Sementara itu, aparat juga tengah mendalami kemungkinan adanya oknum yang memberikan perlindungan terhadap jalur distribusi tersebut. Dalam banyak kasus penyelundupan komoditas bernilai tinggi, jaringan biasanya memanfaatkan celah administratif atau kelemahan pengawasan. Oleh sebab itu, evaluasi internal terhadap sistem pengawasan pelabuhan kecil dan jalur perairan terpencil sedang dilakukan untuk menutup potensi celah.
Kapal yang digunakan untuk membawa emas kini menjadi objek investigasi teknis lanjutan. Pemeriksaan terhadap riwayat registrasi kapal, kepemilikan, serta rute pelayaran sebelumnya dilakukan untuk mengetahui apakah kapal tersebut pernah terlibat dalam pengiriman serupa. Aparat juga menelusuri kemungkinan adanya kapal pendamping atau titik temu di laut yang dirancang untuk memindahkan muatan sebelum keluar dari wilayah perairan nasional. Setelah penggerebekan 600 batang emas ilegal di perairan Papua, Tentara Nasional Indonesia menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari strategi pengamanan sumber daya nasional yang lebih luas. Aparat melakukan peningkatan patroli di sepanjang garis pantai Papua dan memanfaatkan teknologi pengawasan modern, termasuk radar pantai, pesawat patroli udara, dan drone maritim untuk mendeteksi kapal-kapal yang bergerak mencurigakan. Intensifikasi pengawasan ini dilakukan guna mencegah pengulangan upaya penyelundupan yang berpotensi merugikan negara. Selain pengawasan fisik, aparat juga mengoptimalkan koordinasi intelijen dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, bea cukai, dan otoritas pelabuhan. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap kapal yang mencoba memanipulasi dokumen pelayaran atau menghindari jalur resmi. Sistem informasi terpadu kini digunakan untuk memantau kapal secara real-time, sehingga setiap aktivitas mencurigakan dapat segera ditindaklanjuti dengan pengiriman tim intervensi cepat ke lokasi. Dalam konteks hukum, kasus ini telah ditetapkan sebagai tindak pidana perdagangan komoditas strategis tanpa izin. Aparat menetapkan awak kapal sebagai tersangka, sementara proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang lebih tinggi dalam rantai distribusi. Pemeriksaan meliputi dokumen pengiriman, komunikasi elektronik, serta transaksi keuangan terkait pengiriman emas tersebut. Penyelidikan ini bertujuan tidak hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi juga jaringan yang memanfaatkan jalur laut Papua untuk tujuan ilegal. Selain itu, aparat melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sumber emas. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi asal-usul, kadar, dan jejak produksi emas untuk memastikan bahwa seluruh muatan memang berasal dari aktivitas ilegal. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan langkah hukum lanjutan dan memulihkan aset negara yang telah dicuri. Operasi ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau regulasi pengawasan pertambangan di Papua. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk penggundulan hutan, pencemaran sungai akibat penggunaan bahan kimia, dan konflik sosial dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penegakan hukum dilakukan tidak hanya terhadap penyelundup, tetapi juga terhadap pihak yang memfasilitasi atau melindungi aktivitas pertambangan ilegal. TNI menegaskan bahwa pengamanan jalur laut akan menjadi prioritas jangka panjang. Selain patroli rutin, aparat merencanakan pemasangan pos pengawasan strategis di titik-titik rawan penyelundupan. Sistem patroli gabungan, baik laut maupun udara, diharapkan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup. Koordinasi dengan pihak internasional juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Aparat bekerja sama dengan otoritas kepabeanan dan lembaga pengawasan perdagangan internasional untuk memastikan tidak ada emas ilegal yang lolos ke pasar global. Investigasi terhadap jaringan luar negeri yang menjadi target pengiriman emas sedang digencarkan, termasuk analisis rute distribusi dan identifikasi broker internasional yang terlibat. Dalam laporan resmi, Komandan Operasi menyatakan bahwa keberhasilan penggerebekan 600 batang emas ini menunjukkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum nasional. Aparat menekankan bahwa upaya ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan negara atas sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kepentingan rakyat.